Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 188. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Sony berteriak. 6 pria segera keluar dari gua. 2 dari mereka memutar lengan Anjani dan melemparkannya. Masing-masing dari 6 pria itu memegang senjata di tangan mereka. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu pergelangan tangan kanan mereka terbungkus kain kasa. Jelas terluka, dan mereka semua memegang senjata di tangan kiri mereka. Aditya melihat Anjani yang dikawal keluar sekilas. Pada saat ini, rambut Anjani berantakan, dan wajahnya sangat pucat karena ketakutan. Dan ke-6 pria itu, Aditya juga mengenali mereka. Mereka adalah 6 pembunuh yang dipanggil Sony dari Palopo saat itu. Setelah orang-orang ini keluar, beberapa orang lagi keluar dari gua. Ada pacar Sony, alias Indri. Dan ada juga pria parubaya berusia 40-an dan 50-an, dengan tampang tinggi. Kakak ipar, cepat dan selamatkan aku. Anjani berteriak kepada Aditya seolah-olah dia telah melihat penyelamat ketika dia melihat Aditya. Aditya memandang Anjani dan melihat bahwa pakaiannya tidak berantakan, dan dia merasa lega. Sepertinya iparnya tidak dilukai oleh orang-orang ini. Itu benar-benar membuat Aditya menebak. Anjani benar-benar tidak terluka. Tentu saja, ini juga Aditya datang dengan sangat cepat. Anjani baru saja dikawal ke sini. Kalau tidak, Anjani mungkin tidak bisa lepas dari cengkeraman. Biarkan dia pergi sekarang. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Aditya melirik orang-orang yang hadir dan berkata dengan suara yang dalam. Ini juga kesempatan terakhir bagi orang-orang ini. Jika mereka mengenal Anjani, Aditya mungkin hanya memberi mereka pelajaran dan memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Tetapi kata-kata Aditya tidak berhasil. Sebaliknya, dia ditertawakan oleh orang-orang ini. Lucu. Aditya, apakah kamu ingin menggodaku? Indri tertawa dan memandang Aditya seperti orang bodoh. Dia merasa Aditya berbicara omong kosong. Aditya memandang Indri dengan sangat tercengang. Dia tidak bisa berkata-kata. Apakah wanita jalang ini lupa bagaimana berpikir di hotel? Aditya, kamu masih berani sombong ketika ada di sini. Kamu memukuli anakku lagi. Saya pikir kamu benar-benar tidak ingin hidup. Faisal memarahi Aditya dengan keras, lalu melambaikan tangannya untuk menunjuk 6 pembunuh pergi bersama. Jangan bunuh dia. Tangkap dia hidup-hidup. Aku akan memotongnya sampai mati. Sony memerintahkan ke-6 pembunuh itu dengan gigi terkatup. Ya, saudara Sony, ke-6 pembunuh itu setuju secara bersamaan, dan dengan cepat bergegas ke depan Aditya. Anjani sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melihatnya lagi. Dia juga tahu bahwa kali ini dia benar-benar menyebabkan banyak masalah dan menyebabkan Aditya menderita. Sony juga bangkit dengan bantuan Ikram. Kedua bersaudara itu berdiri di samping menonton pertunjukan yang bagus dengan ekspresi puas di wajah mereka, hanya menunggu Aditya ditangkap hidup-hidup, dan kemudian melecehkan Aditya. Indri berdiri di sana dengan tangan disilangkan, menyaksikan kegembiraan dengan gembira, hanya menunggu Aditya ditangkap, dan kemudian dia harus membersihkan Aditya. Tetapi orang-orang ini semua salah. Aditya, apakah kamu punya permintaan? Begitu kedua pembunuh itu mendekati Aditya, Aditya melompat, menendang mereka dan jatuh ke tanah. Persetan, beraninya kamu melawan. Seorang pembunuh menatapnya dengan mata merah, dan hendak menembak Aditya di kaki. Ledakan, tembakan martis seperti kilat, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menembak langsung ke tangan kiri si pembunuh. Ah, tangan kiri si pembunuh dipukul, dan pistolnya jatuh ke tanah. Mata Sony bulat. Jika dia tidak bisa menangani Aditya hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Sony tahu ini. Tembak, bunuh mereka. Sony memberi perintah kepada bawahannya. Tetapi begitu perintahnya jatuh, lebih dari selusin anggota pasukan khusus bergegas keluar dari sekeliling.
mengelilingi Sony dan yang lainnya. Selusin orang ini seperti harimau di pegunungan. Di bawah komando Rizal, mereka muncul terlalu cepat. Menghadapi selusin senapan otomatis, para pembunuh tercengang. Mereka telah melihat adegan ini di sebuah hotel di kota Manado sebelumnya, dan mereka tidak asing dengannya. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Mata tajam Rizal menyapu ke arah para pembunuh ini dan berteriak. Tidak ada yang berani bergerak. Pistol diarahkan ke dahi mereka. Siapapun yang bergerak akan mati. Lemparkan senjata kalian ke tanah. Martis juga berteriak keras saat ini. Para pembunuh ini tidak berani melawan. Mereka semua melemparkan senjata mereka ke tanah dan berjongkok di tanah dengan patuh memegang kepala mereka. Tidak mungkin. Para pembunuh ini sama baiknya dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka mati-matian bertarung dengan orang-orang ini yang dibawa oleh Rizal. Para pembunuh ini benar-benar tidak memiliki keberanian. Ketika Sony melihat bahwa situasinya sebenarnya terbalik, dia juga panik. Dia berpikir, apakah ingin dijuburkan hari ini? Meskipun dia sangat bingung, Sony tahu bahwa dia masih memiliki sandera di tangannya. Dan itu adalah Anjani. Bahkan jika Aditya keras kepala, dia harus khawatir tentang kehidupan saudara iparnya, bukan? Sony buru-buru mengedipkan mata pada ayahnya. Faisal segera mengerti. Lelaki tua itu meletakkan pisau di leher Anjani dan berteriak kepada Aditya, "Aditya, segera minta bawahanmu untuk meletakkan senjata mereka. Kalau tidak, aku akan membunuh adik iparmu." "Ah, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku." Anjani sangat ketakutan sehingga dia berteriak lagi dan lagi. Bagaimana dia bisa melihat pertempuran seperti itu? Pisau itu sangat tajam sehingga selama Faisal menggerakkan tangannya, dia akan mati. Ledakan. Sebelum Aditya bisa mengatakan apa-apa, Rizal menembak. Dengan teriakan Sony, pergelangan tangan orang tua dengan pisau itu tertembak, dan pisau di tangannya jatuh ke tanah. Faisal menutupi pergelangan tangan yang tertembak. Benar-benar meragukan kehidupan sepenuhnya. Faisal tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana keahlian menembak pria yang dibawa Aditya bisa begitu akurat? Ini terlalu menakutkan. Sebelum Faisal bisa bereaksi, Rizal tiba dengan cepat sudah di hadapan Faisal, mengangkat kakinya dan menendang Faisal, lalu selamatkan Anjani. Ketika Rizal membawa Anjani ke hadapan Aditya, Aditya akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak menyangka bahwa operasi penyelamatan akan begitu mulus. Tentu saja, Rizal dan pasukan khususnya juga yang terlalu kuat. Jika tidak, bagaimana bisa semudah itu? Kakak ipar, Anjani hampir pingsan. Dan dia tidak peduli berapa banyak orang di sana. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Aditya dan menangis. Meskipun adik ipar ini agak kasar padanya, bagaimanapun, dia telah tinggal bersama Aditya selama 3 atau 4 tahun. Dan dia adalah saudara perempuan Farah. Dapat dilihat bahwa Anjani ketakutan. Pada saat ini, dia menangis sangat sedih di pelukan Aditya sehingga Aditya tidak tahan untuk menyalahkannya lagi. "Oke, jangan menangis. Tidak apa-apa." Aditya menepuk punggung Anjani dan menghiburnya dengan lembut. Anjani akhirnya tahu bahwa Aditya baik-baik saja. Dan ingat bahwa dia sangat jahat kepada Aditya sebelumnya. Selalu mengejek dan mencibir. Wajah Anjani merah. Dia merasa bahwa dia benar-benar salah sebelumnya. "Kakak ipar, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku dulu terlalu naif. Jangan khawatir. Aku akan baik di masa depan. Dan aku tidak akan membuatmu marah lagi." Anjani mengungkapkan tekadnya di depan Aditya. Dan apa yang dia katakan sangat emosional. Aditya juga sangat emosional. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Anjani akan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Tampaknya upaya hari ini untuk menyelamatkan Anjani tidak sia-sia. Apakah gadis ini masih menyesal? Bagaimana dengan direktur yang membohongimu? Aditya melihat sekeliling, tetapi tidak melihat yang disebut direktur. Apalagi 3 pria dengan direktur. Setelah mereka menyerahkan saya kepada Sony, mereka semua pergi. Saudara ipar, mereka semua menyalahkan saya karena ditipu dengan begitu mudahnya. Anjani sangat menyesal dan terus menangis. Setelah Anjani menghiburnya, dia membiarkannya tetap di samping. Dan kemudian Aditya berjalan ke Sony.
Sony benar-benar ketakutan kali ini. Sebenarnya, dia sudah lama berpikir bahwa Aditya akan membawa Rizal dan yang lainnya. Tetapi Sony berpikir bahwa dengan Anjani sebagai sandera, dia masih bisa menstabilkan situasi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Anjani diselamatkan begitu cepat. Dan sekarang Sony benar-benar tidak percaya diri sama sekali. Ayah mertua, cepat dan selamatkan aku. Kamu bilang kamu bisa menangani Aditya. Sony menoleh dan berteriak kepada pria parubaya di samping Indri dengan ngeri. Pria parubaya yang berdiri di samping Indri adalah ayah Indri, Bilar dari Provinsi Z. Di Provinsi Z, Bilar jelas merupakan sosok yang menakutkan. Justru karena Bilar berjanji untuk membantu Sony membersihkan Aditya, maka Sony menculik Anjani di sini dan memaksa Aditya untuk datang. Bilar cukup arogan. Tetapi ketika lelaki tua itu melihat situasi saat ini, dia juga gugup. Dengan lebih dari selusin senapan otomatis, Bilar tahu bahwa bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia pasti tidak akan bisa memprovokasi orang-orang yang dibawa oleh Aditya ini. Bersambung.